Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Lutfi Anggita Wicaksono Aji. Saya bersama Kak Una dan Kak Eva. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas lanjutan dari materi kemarin, yaitu select syntax. Nah, modulnya yaitu modul 4, lanjutan perintah select. Pendahuluan, setiap bahasa pemrograman memiliki fungsi yang berbeda. Begitu juga dengan Structure Query Language atau SQL. SQL adalah bahasa query yang dirancang untuk pengambilan informasi tertentu dari database. SQL merupakan bahasa standar dalam basis data yang digunakan untuk melakukan manipulasi data. Meskipun awalnya hanya merupakan bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data, pada perkembangannya SQL juga dapat digunakan untuk melakukan definisi data maupun kontrol atau security terhadap data. Sehingga bahasa query ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu DDL atau Data Definition Language, DML atau Data Manipulation Language, dan DCL atau Data Control Language. Nah, untuk materi kali ini akan difokuskan untuk DML, khususnya pada perintah select. DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record pada tabel. DML ini memudahkan pemakai untuk mengakses data sebagaimana direpresentasikan oleh model data. Sedangkan perintah select ini dipakai pada saat melakukan pemrograman basis data. Untuk kompetensi dasarnya sendiri adalah mengetahui tentang pengertian, fungsi, dan pengaplikasian select syntax database, khususnya perintah. Kemampuan akhir yang diharapkan: pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian select syntax database. Kedua, mahasiswa dapat menguraikan tentang pengertian dan tujuan select syntax database. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat mengaplikasikan dan mengembangkan program dengan select syntax database. Nah, secara umum, perintah select hanya difungsikan untuk menampilkan data yang ada di dalam suatu tabel. Tetapi dalam pengembangannya, perintah ini menjadi sebuah perintah yang sangat penting dan berpengaruh hingga saat pemrograman di stored, prosedur, dan triggers. Sementara di dalam basis data 1, yang kita bahas hanya pernyataan select yang digunakan untuk memilih data dari tabel, yang mana hasilnya disimpan dalam tabel yang disebut result set. Nah, berikut ini merupakan aturan umum dan variasi penulisan yang digunakan pada select. Yang pertama adalah sintaks untuk menampilkan salah satu kolom yang ada di tabel. Nah, untuk database-nya sendiri, saya menggunakan database minggu kemarin. Nah, untuk menampilkan data pada kolom tertentu, kita dapat menggunakan sintaks sebagai berikut. Misal kita ingin menampilkan kolom nama, kolom NIM, nama mahasiswa, dan IP mahasiswa. Dapat dituliskan seperti ini. Nah, maka yang ditampilkan hanya name, nama mahasiswa, dan IP mahasiswa saja. Nah, urutan penulisan pada sintaks ini juga berpengaruh pada tabel yang akan menjadi outputnya. Kalau kita menuliskan nama mahasiswa terlebih dahulu, maka outputnya di sini adalah nama mahasiswa lalu name. Seperti berikut. Nah, ini saya menuliskan nama mahasiswa terlebih dahulu, baru name. Maka yang menjadi outputnya adalah nama mahasiswa terlebih dahulu, baru name. Jadi
urutan penulisan akan berpengaruh pada outputnya. Selanjutnya adalah menampilkan semua kolom yang ada di tabel. Untuk menampilkan semua kolom yang ada di tabel, kita dapat menuliskannya menggunakan tanda bintang ini sesudah kata select. Nah, perintahnya sebagai berikut. Nah, maka akan ditampilkan semua kolom pada tabel data mahasiswa. Oke, selanjutnya dalam perintah select banyak sekali operator atau perintah yang bisa digunakan untuk memanipulasi data dengan lebih rinci. Nah, diantaranya adalah yang pertama adalah kondisi like. Kondisi like ini digunakan untuk menentukan pencarian berdasarkan pola tertentu pada suatu kolom. Pada kondisi like ini, kita menggunakan tanda persen untuk menentukan wildcard atau sembarang huruf, baik sebelum maupun sesudah pola. Nah, sebagai contoh kita akan menampilkan nama mahasiswa yang dimulai dengan huruf A. Sintaksnya sebagai berikut. Nah, maka outputnya akan muncul nama Andri dan Aziz, karena kedua nama tersebut memiliki awalan A. Lalu contohnya kita akan menampilkan data mahasiswa yang memiliki huruf terakhir I. Nah, sintaksnya seperti berikut. Karena kriterianya huruf terakhir I, maka wildcard-nya kita tempatkan di depan huruf I. Nah, maka akan muncul nama mahasiswa Siti, di mana nama mahasiswa Siti memiliki huruf terakhir I. Oke, selanjutnya menghasilkan nama mahasiswa yang mengandung pola Z. Nah, kondisi like ini juga dapat digunakan untuk menampilkan data yang mengandung suatu pola. Contohnya kita akan menampilkan nama mahasiswa yang mengandung pola Z di dalam namanya. Kita akan mencari data yang memiliki pola Z di tengah-tengah. Jadi kita memasukkan Z di antara dua wildcard. Nah, outputnya akan menjadi seperti ini. Yang muncul adalah nama Aziz, karena nama Aziz memiliki pola Z di antara huruf lainnya. Lalu selanjutnya adalah operator between and. Operator between and memiliki data antara dua nilai. Oke, berarti contohnya kita akan menampilkan data mahasiswa yang memiliki IP antara 3,0 dan 3,30. Nah, maka sintaksnya seperti berikut. Nah, maka akan ditampilkan tiga data, yaitu Andri, Novan, dan Aziz.
Nah, seperti yang terlihat, IP mahasiswanya berada pada range 3,0 dan 3,30. Nah, selanjutnya adalah not between. Not between sendiri adalah kebalikan dari between. Jadi not between digunakan untuk menampilkan data yang tidak masuk pada range yang kita tentukan. Contohnya seperti ini. Nah, akan muncul 3 data, yaitu Siti, Lailatul, dan Latifatul. Nah, IP-nya ini kan tidak masuk pada range 3,0 sampai 3,30. Selanjutnya adalah operator RegExp. Operator RegExp ini adalah singkatan dari regular expression. Operator ini dapat dikatakan sebagai bentuk lain dari operator like dengan fungsi yang disempurnakan. Nah, operator RegExp ini biasanya ditemani juga dengan simbol-simbol tertentu dalam melaksanakan tugasnya. Nah, berikut simbol-simbol tersebut. Yang pertama adalah titik. Titik ini berfungsi untuk mewakili satu karakter. Lalu ada kurung kurawal. Ini digunakan untuk mewakili beberapa karakter atau range yang ditentukan. Lalu simbol ini untuk menentukan posisi awal dari sebuah kriteria yang ditentukan, dan yang ini untuk posisi akhir dari sebuah kriteria yang ditentukan. Nah, misalnya kita akan menampilkan data mahasiswa yang memiliki alamat dengan huruf pertamanya itu S. Sintaksnya sebagai berikut. Karena kriteria kita adalah alamat dengan huruf pertama S, maka kita menggunakan simbol ini lalu diikuti dengan huruf S. Maka outputnya akan muncul 2 data, yaitu Andri dan Aziz, di mana Andri dan Aziz memiliki alamat Semarang yang berhuruf awal S. Lalu semisal kita mau menampilkan data mahasiswa yang memiliki huruf akhir yang memiliki alamat dengan huruf akhir L. Nah, sintaksnya sebagai berikut. Nah, maka akan muncul satu data, yaitu Lailatul dengan alamat Kendal, di mana Kendal ini memiliki huruf terakhir L. Lalu kita akan menampilkan alamat yang diawali 4 karakter acak dan diakhiri huruf S. Nah, untuk menampilkan data dengan alamat diawali dengan 4 karakter acak dan diakhiri huruf S, maka perintahnya sebagai berikut. Nah, ini kriterianya sebagai berikut, yaitu diawali dengan 4 huruf acak dan diakhiri huruf S. Maka outputnya sebagai berikut. Muncul satu data, yaitu Latifatul dengan alamat Kudus. Nah, Kudus ini terdiri dari 4 karakter dan diakhiri huruf S.
Oke, setelah itu dalam SQL terdapat salah suatu fungsi atau clause yang disebut case clause, di mana case clause ini memiliki fungsi yang sama dengan if atau penyeleksi kondisi pada bahasa pemrograman lain. Dengan adanya penyeleksi kondisi, kita dapat mengatur proses yang terjadi dalam database kita. Nah, yang pertama itu if then. Nah, penggunaan if then itu if dalam kurung kondisi, koma lalu pernyataan jika benar, koma pernyataan jika salah. Nah, langsung kita coba ya. Nah, kita akan coba menampilkan data nama mahasiswa, dimana jika alamatnya di Semarang, maka kita akan menampilkan dekat dari UNES, dan jika alamatnya tidak di Semarang, maka akan ditampilkan sebagai jauh dari UNES. Nah, sintaksnya sebagai berikut. Nah, yang pertama ini adalah kondisi. Lalu yang kedua, jika benar, maka kita akan menampilkan dekat Nah, jika kondisi tersebut salah, kita akan menampilkan jauh dari UNES. Nah, outputnya maka sebagai berikut. Yang seperti yang terlihat, Andri dan Aziz dekat dengan UNES, karena alamat Andri dan Aziz adalah di Semarang, sedangkan alamat yang lain yang tidak di Semarang ditampilkan sebagai jauh dari UNES. Nah, selanjutnya adalah case. Bentuk umumnya adalah case expression. Contohnya sebagai berikut. Nah, kita akan mencoba menampilkan nama mahasiswa, dimana jika alamatnya di Semarang, maka kita akan menampilkan laju, dan jika alamatnya tidak di Semarang, kita akan menampilkan kos. Nah, sintaksnya seperti berikut ini. Nah, maka yang sebagai outputnya akan muncul data seperti berikut ini. Seperti yang terlihat, Andri dan Aziz ditampilkan sebagai laju, dan yang lainnya menjadi cost. Nah, cukup sekian materi dari Select Syntax pada database. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa komen di kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih.